Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian anak-anak SMK khususnya kelas 10, pada mata pelajaran kimia atau IPAS ada pokok bahasan mengenai klasifikasi materi. Yuk kita belajar tentang klasifikasi materi. Silakan ditonton untuk video pembelajaran kali ini. Sebelum lanjut, silakan kalian subscribe, like, dan komentar terlebih dahulu. Berikut ini adalah bagan penggolongan materi. Pada bab sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pengertian materi. Untuk mengingatnya kembali, materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi akan terdiri atau digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Kalian lihat pada zat tunggal. Zat tunggal akan digolongkan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Kemudian pada campuran itu sendiri akan tergolong menjadi dua, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Lalu, apakah yang dinamakan dengan zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri atas satu jenis materi saja, di mana zat tunggal itu adalah bentuk paling sederhana karena sudah tidak bisa diuraikan lagi. Zat tunggal digolongkan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur sendiri memiliki pengertian, yaitu zat tunggal di mana tidak bisa diuraikan menjadi zat lainnya walaupun dengan reaksi kimia. Untuk unsur itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu unsur logam. Contohnya pada emas, aluminium, besi, timah, ataupun seng. Kemudian yang kedua yaitu unsur non-logam. Contohnya adalah N nitrogen, P fosfor, O oksigen, H hidrogen. Contoh yang lainnya kalian bisa browsing-browsing sendiri di internet. Perhatikanlah tabel perbedaan sifat unsur logam dan non-logam berikut ini. Pada unsur logam itu dia memiliki wujud padat kecuali pada raksa. Kemudian yang kedua, unsur logam bersifat kuat dan dapat ditempa. Contoh yang paling mudah yaitu ketika seorang pandai besi ingin membuat keris dari besi, maka besinya itu harus dipanaskan terlebih dahulu pada suhu yang sangat tinggi dan dipukul-pukul membentuk pipi sesuai dengan bentuk kerisnya. Dipukul-pukul inilah yang namanya ditempa. Kemudian yang ketiga yaitu unsur logam dapat menghantarkan listrik dan panas sehingga memiliki sifat konduktor. Bahan atau peralatan rumah tangga yang terbuat dari logam, maka supaya tidak menghantarkan panas ketika dipegang oleh manusia untuk menggunakannya seperti setrika dan sebagainya, maka pegangannya harus dibuat dari bahan isolator. Contohnya diberi pegangan plastik, diberi pegangan kayu sehingga tangan seseorang yang memegang setrika itu menjadi tidak panas. Untuk unsur non-logam memiliki sifat kebalikan dari unsur logam. Yang pertama yaitu dapat berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Sifat yang ketiga yaitu tidak dapat menghantarkan listrik dan panas atau dia bersifat isolator kecuali yaitu pada grafit. Penggolongan zat tunggal yang berikutnya yaitu senyawa. Senyawa adalah gabungan dari berbagai unsur yang terbentuk karena reaksi kimia. Adapun contoh-contoh dari senyawa yaitu CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida itu bisa kita lihat pada asap kendaraan bermotor. Kemudian air atau H2O. Yang ketiga yaitu natrium klorida atau yang sering disebut dengan garam dapur. Dan yang keempat yaitu CH3COOH atau yang disebut dengan asam asetat. Biasa kita dapatkan pada cuka. Jika unsur dan senyawa
sama-sama merupakan zat tunggal, lalu perbedaannya terletak di mana? Kita lihat, perbedaan yang pertama yaitu pada penyusunnya. Untuk unsur itu hanya terdiri dari satu jenis atom, sedangkan senyawa tersusun dari dua jenis unsur maupun lebih yang terikat secara bersama-sama. Perbedaan yang kedua yaitu unsur tidak bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, sedangkan pada senyawa bisa diuraikan menjadi elemen penyusun dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Perbedaan yang ketiga yaitu jika pada unsur sifat-sifatnya kerap berubah secara penuh saat menjadi bagian dari sebuah senyawa, sedangkan pada senyawa memiliki sifat yang berbeda dengan sifat yang dimiliki elemen penyusunnya. Perbedaan yang keempat yaitu terletak pada proses pembentukannya. Untuk unsur itu sudah terdapat atau tersedia di alam, sedangkan senyawa harus melalui reaksi kimia. Perbedaan yang berikutnya, pada unsur dalam senyawa terdapat ikatan kovalen yang kuat antara atom kompleks, sedangkan pada senyawa dalam unsur terdapat ikatan logam atau gaya non-kovalen yang lemah. Untuk jenisnya, unsur itu 117 elemen sampai saat ini sudah diketahui, sudah bisa dikelompokkan. Sedangkan pada senyawa jumlahnya tak terbatas. Kemudian untuk asalnya bagaimana? Unsur itu terbentuk di alam, sedangkan sementara senyawa terbentuk dari reaksi kimia. Penggolongan materi berikutnya yaitu campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa mengetahui reaksi kimianya. Campuran itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu merupakan campuran serba sama yang materi-materi penyusunnya berinteraksi namun tidak membentuk zat baru. Campuran homogen juga sering disebut dengan larutan. Contoh yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah larutan gula, larutan sirup, dan larutan garam. Untuk campuran heterogen yaitu campuran serbaneka di mana materi-materi penyusunnya tidak berinteraksi sehingga kita dapat mengamati dengan jelas dari materi penyusun campurannya tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah air dengan minyak atau air kopi atau juga air lumpur. Untuk campuran heterogen contohnya adalah koloid dan suspensi. Perhatikan untuk tabel berikut ini. Ada perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Kalian amati dan silakan catat apa yang menjadi dasar perbedaan di antara larutan, koloid, dan suspensi. Sebagai bahan latihan buat kalian lihat jenis zat-zat yang ada di dalam tabel. Kemudian kalian golongkan jenis zat tersebut termasuk ke dalam unsur atau ke dalam senyawa ataukah ke dalam campuran. Perhatikan dan analisa dengan baik. Selamat mengerjakan.